Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa, kerjasama antara LP2M and Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang perlu kita kaji, yaitu tafsir sufistik berpuasa. Ya, dan telah hadir di studio bersama kita beliau dosen pengajar sekaligus dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah EN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau yang terhormat Bapak Dr. Hajam MAG. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita manggilnya biar lebih akrab Kang Hajam gitu ya. Monggo. Baiklah, puasa selama ini kita menganggapnya hanyalah menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kalau bagi orang awam kita melakukannya seperti itu. Kalau menurut pandangan lain, menurut ahli sufistik, itu seperti apa? Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Monggo Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba alaina asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para pemirsa RCTV di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-18 atau hari yang ke-19 ya Mas Ahmad ya. Iya. Bagi yang tanggal 2 April mungkin sekarang sudah ke-19. Bagi yang dilaksanakan pada 3 April kita beranjak ke-18. Tema kali ini sangat menarik ya, tafsir sufistik puasa ya. Selama ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Ahmad bahwa selama ini kita memahami puasa dari aspek syariah atau dengan kata lain menahan diri dari haus dan lapar dan menjaga hubungan biologis antara suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kita kaji lebih dalam sekitar 30 menit kita mengkaji tentang puasa dalam pandangan para sufi ya. Para pemirsa yang budiman ya. Pertama, apa itu tafsir sufistik? Ya, tafsir sufistik adalah metode atau cara menjelaskan, memahami isi kandungan Al-Quran atau ayat Al-Quran dari sisi batiniah. Sebab Al-Quran itu mengandung dua hal. Ada dua dimensi di dalam Al-Quran, ada dimensi lahiriah, ada dimensi batiniah. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu mengandung dimensi lahir, ada dimensi batin atau ayat-ayat mengandung pemahaman dari sisi kedalaman atau ruhaniyah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lil Quran dhahiran wa batinan haddan wa matla'an. Bahwa Al-Quran itu ada tiga makna. Ada makna dhahir, ada makna batin, ada makna had, ada makna matla. Makna dhuhir itu artinya makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran yang perlu pemahaman, penafsiran, dan penterjemahan. Dhuhir ini biasa yang berhubungan dengan tilawah, dengan kebahasaan, ya, dengan tajwid,
dengan tata bahasa Arab itu adalah dohir, kemudian ada terjemah itu juga dohir, kemudian juga ada tafsir itu juga dohir. Nah dalam Al-Quran pun itu mengandung makna batin, ada ayat-ayat batiniah. Ini akan sangat berbeda dengan ayat dohir. Ini perlu ada pengalaman spiritual, perlu ada pengalaman kerohaniaan yang diberikan oleh Allah kepada mufassir. Tidak semua para mufassir itu menjadi tafsir sufistik, tafsir sufi. Nah ini banyak ya, misalnya tafsir Ibnu Arabi, ada tafsir Lataif Isyarah karya Imam Al-Qusairi, ada juga dari ulama Nusantara Syekh Soleh Darat itu beliau menyusun tafsir namanya Faidur Rahmah, itu tafsir dohir. Dan juga ayat Al-Quran itu mengandung arti had. Had itu batasan tentang hukum, tentang halal dan haram. Kemudian yang keempat adalah matla. Malat itu bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan ilham kepada orang yang membaca Al-Quran. Artinya hatinya, kolbunya sudah terbit. Matla itu kan terbit ya. Artinya sudah terbit, sudah ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati yang membacakan Al-Quran. Itu tafsir sufistik ya yang perlu kita sama-sama ketahui. Dan kita kembali kepada puasa. Bagaimana pandangan para sufi dalam memahami puasa. Karena tadi Al-Quran mengandung ayat dohir dan ayat batin, maka puasa pun mengandung makna zohir dan makna batin. Ya. Makna dohir itu tadi sudah disebutkan ya, dan yang terpenting adalah makna batin. Paling tidak puasa menurut para sufi itu paling tidak ada 3 hal, Mas Ahmad ya. Oh, iya. Yang pertama itu adalah menahan, ya. Iya. Yang kedua menuhan, ya. Yang ketiga memanusiakan. Itu pandangan para sufi kalau kita simpulkan, ya. Misalnya dari Imam Al-Qusairi mengatakan lisaumi ala durbataini, ya, as-saumu ala durbaini, ya, bahwa puasa itu mengandung 2 macam. Ada saumu dohir, ada saumu batin. Ada puasa dohir, ada puasa batin. As-saumu dohir bahwa al-imsaku anil muftirati, ya, mashuban bin niat, ya. Puasa dohir itu adalah puasa yang menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, diniati dengan niat puasa, begitu ya. Nah kalau saumul batin ya, yaitu sukunil qalbi, ya, menjaga hati anil afat, ya, dari hal-hal yang membahayakan, ya. Kemudian wasonil ruhi anil mafsadat, ya, menjaga ruh dari hal-hal yang membahayakan. Dan wasoni sirri anil muhalakhadat, ya, mulakhadati, yaitu menjaga rahasia yang ada di dalam kolbu paling dalam itu dari hal-hal yang hingar-bingar keramaian. Itu menurut Imam Al-Qusairi. Nah yang paling populer itu adalah menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Begitu juga Ibnu Arabi juga sama, kata kuncinya adalah al-imsak an qaulin au fi'lin wa harokatin wa sukunin laisa lil haq bil haq. Kalau Ibnu Arabi, kalau Ibnu Arabi memandang bahwa puasa adalah menahan perkataan, perbuatan, gerakan-gerakan kita, keterangan kita tiada lain untuk kebenaran, untuk mencapai kebenaran. Itu menurut Ibnu Arabi. Nah yang lebih menarik lagi yang sangat populer adalah menurut Imam Al-Ghazali, ya. Menahan itu ada 3 unsur, ya. Fa'lam anna lis-shaim salasa darajah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Ada puasa umum,
ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Oke, Nanti baik. kita selanjutnya kita akan dilanjutkan kembali karena ada yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa RCTV yang berbahagia, semakin menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Nanti pembahasan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa RCTV yang berbahagia, kembali kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, beliau Kang Hajam. Tadi disebutkan bahwa ada beberapa tingkatan dalam puasa ya Kang. Ada puasa yang somo awam, ada somo khawas, ada juga somo khawasul khawas. Nah itu apa itu nih Kang definisinya dan juga perbedaannya dari ketiganya itu apa? Ya, Mas Ahmad ya, ini menarik ya apa yang ditafsirkan puasa dari aspek sofistik yang digagas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada intinya yang pertama, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah puasanya orang-orang pada umumnya atau am atau puasa umum ya. Itu artinya di dalam kitab itu disebutkan kaful batni wal farji an qada isyahwat. Yang pertama itu menahan itu, yang pertama menahan dari perut ya, kemudian farji kemaluan dari keinginan syahwat. Karena syahwat manusia itu kalau ingin makan, inginnya ya berlebihan kadang-kadang ya. Kalau ingin minum berlebihan. Kalau ingin hubungan biologis antara suami istri juga kadang-kadang berlebihan. Maka itu harus ditahan. Ada al-kafu, harus al-imsak, harus ditahan. Itu puasa yang pada umumnya. Ada yang mengerem puasa harus meningkat kata Imam Al-Ghazali, yaitu kepada puasa khusus atau puasa khos. Nah ini tidak hanya perut dengan faraj, tetapi seluruh tubuh ya. Kaful basor, kabus sima sam'i ya, kemudian kaful rizli yadi, wasail jawarih anil asam. Yang kedua adalah menahan dari pendengaran, penglihatan, kemudian lisan juga, apalagi di bulan puasa ini harus bisa menjaga lisan kita, jangan menggunjing orang, kemudian juga memberitakan yang hoak atau menimbulkan keseruhan, menimbulkan kekerasan, ya itu harus dijaga. Dari apa? Anil asam, dari hal yang mendatangkan dosa. Itu puasanya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu puasanya itu menjaga panca indera ini. Kemudian yang ketiganya adalah puasa khususul khusus, Mas Ahmad ya. Ini puasa yang tingkat tinggi. Itu puasanya para nabi dan para rasul. Apa itu? Yaitu pasaumul qalbi, puasa hati. Nah, ini puasa hati adalah apa? Yaitu menahan dari kecenderungan, keinginan daniyah. Anil himamil daniyah. Kecenderungan atau keinginan yang rendah, daniyah itu ya. Kemudian yang kedua al-afkaril dunyawiyah. Puasa haid itu adalah puasa untuk menahan diri dari pemikiran jangka pendek. Nah, yang lebih tinggi lagi puasa hati itu adalah wa kafuhu, kata Imam Al-Ghazali, kafuhu siwallahi azza wa jalla bil kulliyah, yaitu menahan diri dari kecenderungan kepada selain Allah secara keseluruhan. Ini berarti bahwa puasa khusus itu adalah agar manusia bisa menuhankan kepada Allah. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menahan ya. Yang kedua adalah menuhan. Dan menuhan ini adalah puasa yang tauhid tingkat tinggi. Jadi kalau yang pertama adalah puasa syariat, kalau puasa khusus itu adalah tarekat begitu ya. Kalau sampai kepada shaumul qalbi itu sudah tingkat hakikat. Ya, sehingga dengan puasa itu bisa ma'rifatullah. Disinilah mengapa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira secara singkatnya begitu Mas Ahmad ya.
Ini kalau puasa kan kita terbiasa nih puasanya menahan makan, makanan, minum, terus juga yang tadi aja perut, ada juga faraj seperti itu. Nah, kalau mungkin untuk meningkatkan puasa kita yang menjadi yang puasa khos ya, itu kan berarti panca indera kita juga harus dijaga ini Pak, ikut berpuasa juga. Nah terus bagaimana kiat-kiatnya, kan kadang karena kita sudah apalagi yang terbiasa menghibah atau apa itu kan untuk mengeremnya itu kiat-kiatnya apa saja itu Pak? Iya, kiatnya adalah maka pertama adalah dari niat. Niat Ya. ya. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Agar puasa kita itu sukses, bisa menahan diri dari perbuatan dosa ya, dari panca indera itu, maka yang pertama adalah niatnya. Motivasi batin itu ya karena apa? Iman dasarnya. Kiatnya yang pertama bahwa kita melaksanakan puasa agar berefek pada akhlakul karimah, ya, menjaga diri dari hal-hal yang dosa, lisan terutama, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya dan seluruh anggota tubuh itu harus didasarkan kepada keimanan. Apa iman itu? Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah panggilan ilahi. Iman itu. Yang kedua, iman itu adalah puasa itu adalah kesadaran Tuhan. Ya, kesadaran Tuhan. Karena puasa itu adalah kesadaran Tuhan, maka harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah memiliki dimensi akhlak. Maka puasa itu adalah at-tahalluq bi akhlaqillah. Puasa itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua tadi, yang terpenting kiat-kiatnya adalah memiliki kemampuan menahan diri. Ya, kalau manusia tidak mampu memiliki kemampuan diri, yang terjadi adalah anarkis. Yang terjadi adalah tindakan-tindakan kekerasan, begitu ya, karena tidak terkontrol. Karena manusia itu kalau sudah tidak bisa menahan diri, maka akan dikuasai dua hal. Dikuasai oleh nafsu, oleh syahwat. Nafsu itu yang kecenderungannya kepada asam tadi, atau kepada pelanggaran tadi. Yang kedua adalah syahwat itu. Nah, puasa itu harus bisa mampu mengendalikan diri. Nah, bahkan kata Nabi, orang yang mampu mengendalikan diri dari kecenderungan marah itu adalah termasuk orang-orang yang sur'ah ya. Laisa bisur'ah ya. Bukan apa kata Nabi, bukan dinamakan orang yang jagoan ya. Orang yang merobohkan lawannya. Tetapi orang yang kuat, orang yang jagoan itu adalah, atau orang yang menang itu adalah apabila memiliki sifat menahan diri. Menahan diri baik dari dalam maupun dari luar. Itu kuncinya dua hal tadi. Yang pertama adalah niat. Yang kedua memiliki kemampuan. Ya, kemampuan bagaimana bisa menahan diri. Ini kelemahan manusia itu kadang-kadang menahan dirinya kurang sehingga kebablasan. Ya, sehingga timbul perpecahan, konflik ya, vertikal, horizontal. Itu karena tidak memiliki kemampuan diri. Maka puasa ini adalah latihan bagaimana untuk menahan diri. Maka puasa adalah madrasah ya, pendidikan, melatih, menggembleng nafsu kita agar bisa menahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira itu kiat-kiatnya, Mas Ahmad ya. Iya. Tadi disebutkan bahwa kita harus juga mampu ya Pak, untuk mampu menahan diri. Nah, kadang-kadang ada kita melihat sebuah fenomena justru apakah ini termasuk orang melakukan sweeping dengan tujuan agar menghormati orang yang beribadah, apakah itu juga kategori yang mampu menahan diri dalam berpuasa? Kan harusnya berpuasa itu mampu menahan diri, kok ini malah ada sweeping seperti itu bagaimana itu Kang Acap? Ya kalau puasa memang ya sweeping kalau tujuannya baik benar ya tidak ada masalah. Tapi kalau sweepingnya tidak bisa menahan diri dengan kecenderungan merusak, ya misalnya ada warung di situ ya, kemudian ada orang makan langsung dirusak, itu tidak boleh.
kita husnudon bahwa orang yang makan di warung itu jangan-jangan itu musafir kan. Kita tanya dulu. Artinya sweeping itu melakukan hal-hal yang bagus untuk mengontrol masyarakat di bulan puasa, tetapi ada education, ada pendidikan. Tidak hal-hal yang mengandung kekerasan, apalagi merusak. Tapi kita memberikan pendidikan dan kita bertanya kepada warung itu ya dengan cara yang baik begitu. Jadi ada sisi jangan asal langsung sweeping ya Pak? Iya. Oh ya. Baiklah pemirsa RCTV, pembahasan kita semakin menarik, tapi ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami dalam acara program Menyapa Ramadan kerjasama antara LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Baiklah, tadi kita disebutkan oleh Kang Ajam bahwa ada 3 aspek dalam berpuasa. Tadi ada yang menahan, terus yang kedua adalah menuhan, dan yang ketiga adalah memanusiakan manusia. Tadi yang menahan dan menuhan sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Terus yang ketiga ini Kang Ajam, memanusiakan manusia ini maksudnya gimana ini? Ya, puasa itu tadi ada 3 dimensi ya, dimensi menahan, ya tadi sudah dijelaskan secara singkat ya. Yang kedua adalah dimensi menuhan, dalam arti menuhan at-tahalluq bi ahlakillah ya. Nah dari aspek 2 ini, dari aspek menahan dan menuhan itu, puasa itu sejatinya harus bisa keluar ya, artinya keluar dari dirinya untuk apa? Untuk bisa memberikan rasa kemanusiaan. Atau dengan istilah yang populer dalam dunia pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Karena puasa ini kan merupakan madrasah. Sementara madrasah itu kan tujuan finalnya adalah memanusiakan manusia begitu. Puasa pun sebagai madrasah, sebagai pendidikan adalah memanusiakan manusia. Sehingga puasa itu para pemirsa jangan sampai ada kesenjangan di antara vertikal dengan horizontal, antara hablum minallah dengan hablum minas itu jangan sampai ada kesenjangan. Puasa itu adalah perintah Allah ya, at-tahalluq bi ahlakillah kan begitu, tetapi juga jangan sampai terjadi kesenjangan atau dikotomi antara dimensi ketuhanan dengan dimensi kemanusiaan. Harus seimbang ya. Dimensi kemanusiaan atau memanusiakan manusia itu adalah memberikan rasa empati, empati kepada orang lain, orang yang di sekitar kita. Bagaimana rasa lapar, rasa haus, kepekaan sosial itu ada ya, bagi yang dirasakan oleh orang-orang mustadifin ya, anak yatim, fakir miskin, ya, timbul simpati, begitu empati. Lalu kita muncul bagaimana rasa simpati itu ditunjukkan, maka di bulan puasa itu adalah sedekah ya, sedekah. Nah itu kan penyaluran infak sedekah itu dalam rangka untuk mengangkat kemiskinan sebenarnya. Memanusiakan manusia itu bagaimana dengan puasa itu mengurangi kemiskinan. Nah, itu. Yang kedua adalah puasa itu adalah memiliki kepekaan sosial. Ya, memiliki perhatian terhadap sesama manusia, membangun persatuan, membangun persaudaraan. Itu efek dari puasa. Setelah menahan diri, setelah menuhan, maka dimensi kemanusiaannya muncul, memiliki kepekaan sosial, perhatian terhadap sesama manusia, begitu, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, persatuan, persaudaraan. Dan sebaliknya dengan puasa itu adalah meninggalkan, membuang ya perpecahan. Itu yang tidak diinginkan oleh puasa. Karena kalau kita lihat aktualisasi puasa itu kebersamaannya ada, ya kan ya? Kebersamaan ada, berjamaah. Kita berbuka berjamaah dengan keluarga atau dengan sekantor begitu ya. Sholat tarawih juga berjamaah, tilawat Quran, tadarus Al-Quran, semua berjamaah. Kumpul semua di bulan puasa itu artinya itu dimensi kemanusiaan. Ya, Nabi mengatakan malam yahtam bi amril muslimin falasan ini. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan sesama orang Islam dan umat yang lain, maka bukan umatku, kata Nabi.
Jadi puasa dari unsur menahan dan unsur menahan itu harus juga dikuatkan dengan dimensi kemanusiaan. Saatnya di bulan Ramadan inilah adalah untuk menebarkan kedamaian, menebarkan kerukunan, toleransi, begitu. Ini sebenarnya puasa itu luar biasa, ya. Iya. Bagaimana non Muslim juga memberikan kontribusi sama umat Islam, ya. Iya. Dari sisi konsumtif, ya. Mal-mal kan rame kan begitu ya. Jadi disediakan ya segala makanan dan minuman, ya. Ada yang non Muslim membuat makanan minuman untuk berbuka puasa, iya. Ya tentunya dengan jual beli gitu ya. Itu kan ada kerjasama ya. Ini saat puasa itu madrasah untuk ya, toleransi kerukunan antar sesama umat manusia. Itu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Tadi disebutkan bahwa puasa juga agar melatih kita untuk agar balance antara hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kadang ada yang cenderung lah sebagian di antara kita lebih menitik beratkan kepada hablum minallah, tapi hubungan dengan manusianya itu kurang. Nah, itu bagaimana caranya agar hablum minallah juga tetap terjaga, tapi kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, kepekaan kita, kepedulian kita terhadap sosial itu juga bisa terwujud. Itu karena kadang mungkin masih ada keengganan di sebagian di antara kita. Nah, itu bagaimana untuk memupuk kesadaran itu seperti itu. Iya. Ya, bahwa finalisasi ibadah itu ditentukannya oleh rasa kemanusiaan, Mas Ahmad, ya. Oh gitu. Kalau tidak memiliki rasa kemanusiaan itu Al-Quran menyatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Iya. Ya kan, ara'aital ladzina yukadzibu biddin itu kan ya. Dan terusnya fawailul musallin dan itu ya. Jadi dimensi kemanusiaan itu menjadi penentu. Ya. Bahkan di dalam hadis itu sangat banyak ya. Ada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada sesama manusia, ada yang dolim, ada yang caci maki, padahal dia rajin ibadah. Iya kan, tetapi pahalanya kan pindah. Nah itu ya. Ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan itu dijunjung tinggi oleh Islam ya, sebagai penentu sukses tidak suksesnya dalam ibadah itu adalah, bahkan agama itu adalah ditentukan oleh nilai-nilai kemanusiaannya, hablum minan nasnya itu. Bahkan kalau kita perhatikan ayat dan hadis itu lebih banyak tentang nilai-nilai kemanusiaan, ya, tentang universitas Islam ya, universal Islam ya, nilai-nilai keislaman itu ada salah satunya adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia, menghilangkan perpecahan, permusuhan, begitu. Itu adalah dimensi yang paling tinggi. Nah, kuncinya tadi adalah memiliki satu kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu tidak hanya unggul secara vertikal, tapi juga harus maju unggul di dalam hubungan sesama manusia yang bersifat horizontal, hablum minan nasnya itu. Nah, itu harus berimbang. Tadi saya sudah menunjukkan tidak ada kesenjangan. Ya, coba aja kita di Pancasila itu mengajarkan keseimbangan. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa kan. Ada unsur di bawahnya sampai kepada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu sudah sangat inti sekali, bahwa itu mengajarkan kepada kita adalah keseimbangan, tidak ada kesenjangan. Bahkan doa kita saja doa keseimbangan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hidup kita itu memang harus berimbang. Tidak boleh pincang. Di satu sisi kita soleh individual, tapi kita tidak soleh sosial, begitu. Nah, itu harus sinergi. Sholat saja kan ada dimensi
ketuhanan, ada dimensi kemanusiaan. Puasa juga begitu. Sholat diawali dengan takbiratul ihram kan, Allahu Akbar. Itu dimensi vertikal, hablum minallah. Tapi sholat juga ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita memiliki nilai kemanusiaannya apa? Menebarkan salam, menebarkan keberkahan, dan menebarkan kasih sayang. Nah, puasa juga itu menebarkan kasih sayang sebagai wujud dari tadi at-tahalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah begitu. Ya, semakin menarik saja penjelasan kita Kang Ajam. Pemirsa yang budiman, tetaplah bersama kami. Nanti akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Menyapa Ramadan. Kita lanjutkan Kang, tadi pembahasan kita yang menarik. Tadi disebutkan bahwa aspek dimensi berpuasa ada menahan, ada menuhan, ada memanusiakan manusia. Nah, ini yang menuhan ini, menuhan definisinya ada menuhan dan akhlak Allah. Ini maksudnya bagaimana ini? Iya, at-tahalluq bi akhlaqillah itu sesungguhnya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu ada tiga ya, ada kamaliyat, ada jamaliyat, dan ada jalaliyat ya. Dan jamaliyat itu adalah akhlak yang mengandung kasih sayang, keindahan, kecantikan ya, jamaliyat itu. Nah, salah satunya adalah sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memiliki sifat maha pengasih dan penyayang. Nah, puasa itu kalau kita mengambil kaidah at-tahalluq bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah dalam konteks puasa, itu memberikan kasih sayang terhadap sesama manusia, menebarkan kasih sayang dan penyayang kepada sesama manusia, tanpa syarat dan tanpa batas kasih sayang itu. Karena apa? Karena Allahnya begitu. Ya, Allah itu memberikan kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak Allah, ya kasih sayangilah seluruh manusia, seluruh alam. Bahkan Nabi pun kan diutus itu kan dalam surat Ibrahim ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad SAW kecuali untuk rahmah lil alamin, untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, baik alam manusia, alam hewan maupun lainnya, semesta alam ini. Itu at-tahalluq bi akhlaqillah. Termasuk puasa ini adalah intinya, puasa itu berakhlak dengan akhlak Allah itu adalah memberikan rasa kasih sayang. Berarti puasa itu tidak boleh saling benci, tidak boleh saling bermusuhan, harus saling menyayangi di antara sesama manusia. Nah, itu hikmah, makna daripada puasa yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 11 bulan ke depan, mari kita sama-sama untuk selalu menebarkan kasih sayang. Ya, di dalam berkeluarga harus kasih sayang, dengan tetangga juga harus kasih sayang, antar kawan juga ya harus kasih sayang, termasuk kepada di luar kita, termasuk kasih sayang kepada non-muslim. Supaya timbul apa? Rasa keharmonisan, supaya ada kerukunan. Itu modalnya adalah kasih sayang. Inilah yang dibangun oleh puasa. Pada intinya puasa itu adalah berakhlak Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu. Begitu Mas Ahmad ya. Tadi kan berpuasa dengan akhlak Allah ya, yang tadi disebutkan adalah Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adakah sifat-sifat yang lain? Apa semua yang misalnya Asmaul Husna itu bisa dijadikan sebagai akhlak kita mungkin? Iya, idealnya begitu. Asmaul Husna yang 99 itu adalah merupakan sifat Allah, sekaligus juga akhlak Allah. Harus kita ikuti. Di dalam tauhid itu ada namanya tauhid irodah. Tauhid irodah itu artinya bahwa manusia itu harus mengikuti kehendak Allah.
kehendak Allah itu ada dua, ada perintah, ada larangan. Termasuk mengikuti kehendak sifat Allah. Kalau Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau Allahnya Ghafur, ya kita juga harus pemaaf juga. Tidak boleh memiliki rasa dendam. Kadang iya, kadang-kadang manusia itu lupa, ya, lebih menonjolkan egonya. Kalau sudah memiliki rasa Rahman Ar-Rahim, Ghafur itu lenyap egonya. Ya, egonya hilang. Nah, puasa itu adalah sebenarnya untuk bisa menahan ya dari ego, sifat individu, sifat kedirian, ya, mendewakan kedirian, sehingga tidak ada keterbukaan sama orang lain. Yang timbul adalah rasa iri, rasa dendam. Nah, kenapa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pada diri manusia itu hilang? Maka puasa itu melatih, mendidik agar manusia itu memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah juga Ghafur. Nah, Allahnya Ghafur, kehendak Allah Ghafur, kita juga harus Ghafur. Ya. Allahnya kaya, kita harus kaya, nggak boleh miskin gitu. Nah itu. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kadang kan kita merasa berat untuk memaafkan. Padahal Allah itu memiliki sifat Ghafur tadi. Nah, kadang ada masalah di antara kita. Kadang kita kalau punya masalah itu mau orang lain memaafkan. Tapi kalau ada orang lain yang bersalah pada kita, kadang kita itu berat untuk memaafkannya. Nah, itu seperti apa itu bagaimana? Ya, kuncinya kan kata Imam Al-Ghazali dua. Pertama adalah mujahadatun nafs. Harus berjuang dengan sungguh-sungguh bagaimana bisa menjaga diri. Ya, menahan diri. Yang kedua adalah riyadhah, yaitu adalah banyak latihan. Ya, latihan. Nah, puasa itulah sebagai latihan untuk bisa menahan diri ya dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita mengambil akhlak-akhlak yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Jadi memang dengan puasa ini kita berusaha agar dapat mengimplementasikan dari sifat-sifat Allah kayak Ar-Rahman Ar-Rahim tadi agar tujuan dari puasa yaitu la'allakum tattaqun, dan juga yang dimensi puasa tadi yang seperti memanusiakan manusia itu juga bisa terwujud nih Kang. Iya. Nah, terus apalagi nih Kang yang dari dimensi puasa? Ya, dimensi puasa supaya kita tidak dikritik oleh Nabi ya. Kamin so'imin laisa lahu min syamhi ila atas waju. Betapa banyak orang yang berpuasa, dengan puasa itu tidak bernilai apa-apa, tidak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga. Karena tadi ya tidak bisa tiga hal, tidak bisa menahan diri, tidak bisa memiliki sifat ketuhanan, dan tidak bisa memanusiakan. Iya. Langsung closing Bangga. Iya. Baik, sebagai penutup pertemuan sore ini, kami sebagai pembicara pertama menyampaikan terima kasih atas perhatian dari para pemirsa, dan sekaligus juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang pada intinya mari kita puasa ini dengan tiga hal tadi: puasa dengan menahan diri, ya kedua puasa dengan menuhan, artinya berakhlak dengan akhlak Tuhan. Yang ketiga, mari kita puasa itu berdimensi, berdampak pada kemanusiaan, yaitu dengan memanusiakan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi pemirsa RCTV pembahasan kita tentang tafsir sufistik berpuasa bersama Kang Hajam, yang menegaskan bahwa derajat berpuasa kita ada tiga, yaitu adalah puasanya orang awam, puasa khos, dan juga puasa khusus. Dan juga ada beberapa dimensi yang dalam berpuasa, ada dimensi menahan, ada dimensi juga menuhan dan memanusiakan manusia. Semoga ibadah kita pada bulan ini dapat mencapai dimensi-dimensi tersebut. Baiklah pemirsa RCTV yang berbahagia, tidak terasa pembahasan kita telah di ujung acara. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.